7 bulan penanganan wabah COVID-19 ini memberikan banyak hal yang dapat dipelajari dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Sejauh ini penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidaklah buruk. 7 bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna, belum sempurna, karena wabah COVID-19 ini datang secara tiba-tiba dan tidak ada negara yang siap untuk menghadapinya. Dalam peringkat total kasus COVID-19 per 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada urutan ke-23 dibandingkan negara lain dengan kondisi serupa. Di atas Indonesia terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah angka kasus lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, India, Brazil, Rusia, dan Kolombia. Kalau mau membandingkan angka positif COVID di Indonesia, ya seperti itu tadi. Jangan membandingkan Indonesia dengan negara-negara kecil. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu di bidang ekonomi, sudah pasti di tengah wabah COVID-19 ini semua negara ekonominya turun. Kalau Indonesia di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 2 2020 memang mencatat pertumbuhan negatif 5,3%, tetapi masih lebih baik dibanding dengan negara-negara tetangga. Presiden Jokowi menegaskan sejak awal kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kondisi ekonomi juga harus diperhatikan. Pemerintah Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal untuk tetap melindungi dan meringankan beban warga akibat pandemi beserta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dilansir dari website resmi Presiden, pemerintah Presiden Jokowi telah mengalokasikan anggaran awal sebesar 203,9 triliun dan sekarang menjadi 239,53 triliun untuk mendukung upaya-upaya tersebut, khususnya untuk klaster perlindungan sosial. Nah, dana tersebut direalisasikan ke berbagai program seperti PKH, BPNT, sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, BLT, dana desa, banpres produktif untuk modal kerja, subsidi gaji, dan juga diskon listrik. Namun, Presiden Jokowi mengaku belum puas terhadap upaya dan sejumlah program yang telah digulirkan, sebab masih terdapat potensi peningkatan yang dapat dilakukan dari upaya-upaya tersebut. Presiden Jokowi ingin para menteri lebih baik lagi bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus diperbaiki. Masih banyak kerja keras yang perlu untuk dikerjakan oleh jajarannya. Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan usulan terhadap perbaikan kebijakan ke depannya. Jadi kita sebagai warga jangan menganggap pemerintah bersikap mencela-mencela terkait penyelesaian kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan masalah baru yang terjadi di seluruh dunia. Apa yang dinilai menjadi solusi terbaik di suatu negara belum tentu dapat diterapkan persis di negara lain, karena kondisi di tiap-tiap negara berbeda dan belum ada negara yang dapat mengklaim telah memiliki solusi terbaik dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Saya admin Facebook info seputar Presiden.